Mas sekalian, ini hanya ilustrasi tentang cara pandang. Kita menginginkan Jakarta bukan milik sebagian. Bapak Ibu sekalian, di Jakarta harga tanah mahal. Hari ini kita memperingati Hari Kemerdekaan. Tadi hadir di ruangan, di tempat tenda kita, anggota Legiun Veteran, orang-orang yang terlibat di dalam perjuangan tahun 45. Coba apa yang terjadi pada mereka bertahun-tahun di kota ini? Banyak dari para pejuang yang memperjuangkan kemerdekaan tanah ini tidak bisa membayar pajak di tanah yang tempat mereka tinggali. Kenapa? Karena pajak bumi bangunan di Jakarta dari tahun ke tahun meningkat. Bukankah ironi mereka berjuang untuk kita mengusir penjajah dari tanah ini dan mereka terusir dari rumahnya karena pajak yang diberikan oleh pemerintah kepada mereka. Sebuah ironi, apa yang kita kerjakan? Di balik mulai tahun ini semua pejuang dan anak turunannya di rumahnya tidak harus membayar pajak lagi di Jakarta. Anda perhatikan, mereka dulu tinggal, sebutlah daerah Menteng. Dulu bukan daerah elit, ya rumahnya memang di situ. Di Menteng rumahnya di situ. Apa yang terjadi? Satu persatu mereka menjual rumahnya karena tidak mampu membayar pajak. Pajaknya luar biasa mahal. Mantan Gubernur Jakarta, yang kita semua tahu namanya, Ali Sadikin, rumahnya di Jalan Borobudur. Apa yang terjadi? Pajak rumah itu setahun 180 juta rupiah. Dan anak turunannya iuran untuk membayar pajaknya. Seorang yang amat berjasa pada Jakarta justru kita pajakin sebesar-besarnya. Sekarang kita ubah. Semua orang yang berjasa untuk Republik ini, inilah ibu kota, dan ibu kota menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada semua. Dengan apa? Membebaskan mereka dari pajak bumi dan bangunan. Dan begitu dibebaskan, banyak yang mengatakan terima kasih Pak Anies. Jawaban saya, Anda jangan berterima kasih kepada saya. Kami, generasi muda Republik ini yang harus menyampaikan terima kasih telah berjuang untuk bangsa Indonesia. Kami yang berhutang budi, bukan Anda yang berhutang kepada saya, tidak. Ini adalah hutang budi yang kami tidak tahu bagaimana kita bisa melunasinya. Pak Gubernur kepada kami, orang tua kami yang sudah berjasa bagi negara, dan kami sangat menghargai itu. Sebagai guru besar antropologi Universitas Indonesia, Mutia Hatta yang pernah menjabat Menteri Pemberdayaan Perempuan juga menyambut baik pembebasan pajak bumi dan bangunan di Provinsi DKI Jakarta untuk guru, dosen, tenaga pendidikan, serta pensiunannya. Saya sendiri memang sudah kategori pensiun tetapi masih diperbantukan. Tentu para dosen itu banyak yang pensiunnya pas-pasan, guru juga, apalagi guru-guru yang di masa lalu itu betul-betul gajinya waktu itu kecil, pensiunnya lebih kecil lagi, dan saya rasa mereka apabila mereka masih hidup, mereka dan masih tinggal, ya tentu ada yang punya rumah, ada yang tidak ikut keluarga atau kontrak dan sebagainya. Tapi bagi yang mempunyai rumah itu pasti saya merasakan kebahagiaan mereka. Di samping pahlawan nasional, perintis kemerdekaan, penerima bintang kehormatan, mantan presiden dan wakil presiden seperti Bung Hatta, serta dosen atau pensiunan pegawai negeri sipil lainnya Mutia, pembebasan PBB diberikan pula kepada veteran, mantan gubernur dan wakil gubernur, purnawirawan TNI, serta Polri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyampaikan ini untuk meluruskan pemberitaan yang keliru terkait dengan PBB bagi rumah yang nilainya di bawah 1 miliar. Bahwa pembebasan PBB itu diteruskan. Bahkan kita perluas. Bukan hanya bebas PBB bagi rumah yang nilainya di bawah 1 miliar, tetapi bagi orang-orang yang berjasa bagi bangsa dan negara. Di ibu kota ini cukup banyak mereka itu. Siapa saja? Mereka adalah para pahlawan nasional
para veteran, para perintis kemerdekaan, dan penerima bintang jasa pengabdian dari Presiden. Mereka sampai dengan anak cucunya 3 generasi selama masih menggunakan rumah dari orang tua mereka, maka mereka tidak dikenakan PBB, dan selama rumahnya tidak dipakai untuk kegiatan komersial tapi dipakai untuk kehidupannya, maka itu dibebaskan. Ini bagian dari ucapan terima kasih kami kepada mereka, pada keluarga ini yang sudah mengabdi untuk bangsa dan negara. Tanpa perjuangan mereka, kita tidak merasakan kemerdekaan seperti sekarang ini. Karena itu kita berikan apresiasi yang sebesar-besarnya, dan salah satunya adalah dengan pembebasan PBB. Yang kedua adalah bagi kelompok yang sudah mengabdi untuk bangsa dan negara, yang sudah mendharma baktikan waktunya. Siapa mereka? Para purnawirawan TNI dan polisi, para pensiunan pegawai negeri. Mereka juga dibebaskan PBB di DKI Jakarta. Mereka selama hidupnya, sebagian dari karirnya diberikan untuk bangsa dan negara. Lalu yang tidak kalah penting adalah mereka-mereka yang berjasa bagi kita semua. Siapa mereka? Tanpa mereka, maka kita tidak akan merasakan apa yang kita sekarang rasakan. Kita duduk, kita bekerja karena jasa mereka. Siapa itu? Para guru. Merekalah yang mendidik kita sehingga bangsa ini tercerdaskan. Para dosen, sehingga mereka hadir membuat kita semua tercerahkan. Guru, dosen, termasuk pensiunan guru dan pensiunan dosen, diberikan kebebasan PBB di Jakarta. Khusus dosen adalah dosen yang full time, yang memang profesinya sebagai dosen. Nah, kita ingin agar penghargaan kepada para pendidik ini kita berikan untuk membuktikan bahwa bangsa ini bangsa yang bisa menghargai pada orang-orang yang berjasa. Jakarta memulai. Kami ingin agar mereka menjadi warga terhormat, menjadi teladan, dan kita berharap di Jakarta kita merasakan keadilan. Karena itu pembebasan PBB bukan saja bagi yang 1 miliar, tapi justru menjangkau mereka-mereka yang berjasa, baik berjasa di masa perjuangan kemerdekaan, karena itulah kita merasakan di ibu kota ini. Yang kedua, mereka yang berjasa ketika mengabdi sebagai abdi negara, dan mereka yang mencerdaskan kehidupan bangsa sehingga kita bisa maju seperti sekarang ini. Semoga penjelasan ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.